Kemarin mah kalau dengar orang batuk kabur semua ya. Memang bener kan? Asal ada orang batuk juga mah awas. Apa? Ini saya batuk barusan. Nggak pada bubar. Jadi kita pulang yuk. Emang saya ceramah di apaan sih ini? Di kata musola ya, tempat imamnya mana? Studio. Hah? Studio SP. Oh studio. Dan studio mah kudu ada kamera. Ini ada nih. Nah ini ada dapur mah. Ada tukang goreng. Baru ini saya ceramah. Pondok Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'itba'i akhlaqir rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa. Amma ba'du, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita yang terhormat Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Al-Haj Samsur Rijal SPDI. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri sehat untuk beliau. Allah berikan panjang umur, Allah kuatkan langkahnya, Allah berikan istiqomah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita bersamanya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan juga yang saya hormati Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah, guru saya mulai dari Madrasah Tsanawiyah sampai Aliyah, Bapak Abbas Aba MPD, dan juga Bapak Ustadz Rojali Hasan SPD, dan juga yang saya hormati akhi fillah Al-Mujahid Fisabilillah Al-Ustadz Ahmad Fauzi SPD selaku Ketua GP Ansor Kota Tangerang Selatan, Bapak Ustadz Rizam, dan juga yang saya hormati Bapak RW Beni dari Peninggilan beserta rombongan. Mana Pak RW? Oh ini Pak RW. Saya belakangin Pak RW. Kan saya bilang saya ceramah di apa ini? Baru ini benar-benar saya ceramah duduk di Langkan. Kayaknya Langkan indah ya? Di Langkan. Pak RW mau rombongan ya? Bawa mana rombongan PRW? Berdua. La ilaha illallah, berdua disebut rombongan. Oh berdua. Kali berdua. Kalau rombongan kan rombongan besan banyak, berdua penuh. Nah kalau Pak RW bawa rombongan di semua jamaah cuma segini, rombongan mana? Itu maksud saya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 003 RW 03 Bapak Jahya. Nah, mana nih Pak RW RT? RT ini, Masya Allah. Perlu Anda ketahui, RT itu pejabat yang paling sibuk. Bener, Pak RT pejabat yang paling sibuk.
Ada warga yang kagak kebagian bansos yang dicari. Ada warga yang meninggal tengah malam yang masang tenda yang dicari. Panitia anak muda mau ngejar lapangan bola yang dicari. Mau ngadain maulid di musola atau di berbagai macam tempat yang dicari. Nenek-nenek takut divaksin. Yang dicari-cari, tapi giliran bansos kebagian semua pada dicari RT. Giliran dimintain biar dibagi rata ya, biar warga kita yang nggak kebagian bisa kebagian, dipotong 50.000 pada protes. Betul ya RT? Tenang RT, saya belain. Tapi ntar ingat sama saya. Para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada tanggal 17 daripada bulan Rabiul Awal, kita mengadakan dan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita semakin barokah. Amin, Bu. Hidup kita semakin barokah. Bisa pergi ke Mekah, wukuf di padang Arafah, mabit di Mina dan Muzdalifah, balik lagi tawaf di depan Ka'bah, pulang lagi ke rumah, punya rumah megah, mobil mewah, punya mantu kayak yang lagi ceramah. Alhamdulillah. Kasihan banget Pak ini, Bu. Ini capang jomblo semua ada nih. Ya, malam minggu nih majlis. Sama Ustaz kudu takjim kudu dulu, tapi guluran malam minggu mah jangan mau. Waktu caranya kapan? Malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, malam Minggu suruh maulid. Pulang. Kalau pulang pada kualan ntar, hati-hati. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi yang telah membawa umatnya alladzi qad akhrajan nas minal dhulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 28 menit. Pasti orang tahu 21 jam berapa sih dihitung gitu ya. Setengah 10 kurang 2 menit lagi. Saya kalau ceramah di mana-mana pasti saya tanya, kita sepakati dulu sampai jam berapa? Jam 2. Wayang kulit bener sampai jam 2. Sampai jam berapa nih, Bu? 12. Jam berapa, Bu? 12. Hah? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran nggak? Sampai jam berapa? Jam 1. Pak, sampai jam berapa, Pak? 12. 12. Ya udah, kita sepakati sampai jam 12 ya. Jam 12 Maulid bubar. Setuju? Saya jam 10 kurang 15 menit pulang duluan. Ntar sampai jam 12 harum main lagi apa kek. Jamaah udah pulang, Ustaz Samsul suruh ceramah gue. Kata jamaah itu Ustaz Samsul udah lama. Sebelum ada pada orang. Hadirin bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Teman saya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita ngerayain peringatan Maulid. Peringatan emang kalau dirasa-rasa mah nih perayaan Maulid kita ngumpul-ngumpul begini udah kangen banget rasanya, bener gak? Udah rindu banget ya. Istilah bisul mah ini emang udah mau meletos. Udah setahun lebih kita kagak boleh kemana-mana, ngendekem baik di rumah. Saya bahasanya begini, paham kan ya? Bahasa orang kampung. Yang bukan orang kampung semua mah jadi orang kota. Ya, susah ngomong saya. Ini muka orang kampung semua ya, kalau pergi ke Cipulir naik angkot muntah. Makanya perginya paling ke Pasar Ceger naik ojek. Ya, baca sama saya. Jadi saya mau ngomongnya begini, apa adanya bahasa orang kampung ya. Nggak apa-apa ya. Emang kita sekarang ini udah kumpul-kumpul begini ini, udah rindu kita. Udah lama, apalagi perayaan Maulid. Yang emang dari dulu-dulu, dari engkong-engkong kita, dari orang-orang tua kita pada seneng mau ngerayain Maulid. Benar? Benar gak? Lah buktinya bukan bulan mulut orang Betawi mah, apalagi orang kampung kita nih begini, apa baik acaranya pada baca Maulid. Benar? Benar gak? Coba kita hitung-hitung, mau lamaran meludah, baru lamaran meludah, ngawinin 7 bulan. Bener gak? Nyukur rambut, nempatin rumah, ngawinin bocah, laki kawin lagi. Meludan tiada henti, meludan kagak berhenti-berhenti, apalagi ongkoh. Nah lu ongkoh dah tuh. Apalagi ongkoh bulan mulut kayak sekarang, di mana tempat, di mana adanya, pasti pada pengen ngerayain mulut. Bener gak? Lah buktinya ini pemancaranya pengen ngadain Maulid. Pemancar pengen ngadain Maulid, bukan hanya masjid, bukan hanya musola, bukan hanya majelis taklim, tapi berbagai macam tempat pada pengen ngadain perayaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Makanya orang Betawi, orang kita dilarang-larang sama Maulid, nggak bakalan mempan. Bener, kagak bakalan mempan. Mau dibilang bid'ah, mau dibilang sesat, mau dibilang salah, kagak mempan. Emang apa? Maulid mah kalau itu warisan dari engkong sampai cucu. Dari engkong sampai cucu itu udah warisan. Nggak bisa. Dari dulu dikata bilang begini, kata bilang Maulid dilarang segala macam. Orang kampung mah kagak pakai dalil Quran, kagak pakai dalil hadis. Gua mah dari dulu engkong gua udah pada ngadain Maulid, kagak kena dah. Gua mah biar kata sembahyang kagak, kalau meludan dibilang bid'ah pasti marah, bener? Saya udah tahu banget, yang begini mah meludan doang, rajin. Lah apalagi ibu-ibu, Pak, jangan salah. Kalau meludan, meludan masih sebulan, repotnya udah sekarang. Tapi bener, saya mau lebih senang ibu-ibu kalau meludan. Ibu-ibu mau, bapak-bapak nggak mau meludan, jadi nggak? Saya tanya nih bu, bapak-bapak nggak setuju ada Maulid, ibu-ibu setuju, jadi nggak? Tapi bapak-bapak setuju, ibu-ibu nggak setuju. 5 kali rapat meludan kagak jadi, bener nggak? Ya macam-macam sama ibu-ibu. Makanya kalau ibu mau, bapak nggak mau, jadi nggak? Bohong. Ibu mau, bapak udah dikelitikin, jadi mau nggak? Tapi bapak mau, ibu nggak mau, udah coba aja bujukin. Ada yang gede banget namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rata Maulid tuh saya bilang ibu-ibu nggak bisa dilarang. Meludan masih sebulan, repot dari sekarang. Yang paling bertanya otomatis seragam. Nah, bener Pak. Kerudungan kuning, baju kudu kuning. Bener nggak? Baju kuning bawahnya pun kudu kuning. Baju kerudung hijau, baju pun harus sampai masker
20 matching warnanya hijau. Masya Allah, saya sekarang mungkin begitu Pak, kemana-mana saya lihatin la ilaha illallah, ibu-ibu maskernya aja 7 dicuci semua tuh, itu warna-warni 7. Ini kalau bajunya merah, masker merah. Bener gak? Masker kagak matching sama kudungan, pulang. Orang bener mah. Balik lagi dah, cari yang warnanya sama, paling kagak rada-rada mirip. Tapi alhamdulillah, ternyata itu semua dilakukan dengan dasar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan diomelin, jangan disalahin. Kenapa? Istri kita berangkat untuk merayakan dan mengadakan peringatan Maulid karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Itulah yang menghadirkan ruhnya Nabi ke dalam rumah kita. Benar nggak? Jadi kita mengadakan Maulid karena dasarnya rasa cinta. Karena dasarnya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang sampai datang. Semua sama-sama renungkanlah. Mas Habib, yo aja pemancar. Ya. Pemancar kan memang begitu. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja mengudara sebuah lagu untuk Anda semua dari Mas Habib. Ada atensi datang dari Bapak Ustadz Yedi Jadel. Tolong diputarkan dan kirim-kirim untuk yang ada di sana. Namanya mau disebutin, misterius banget orang. Pemancar, sah aja. Saya nyanyi mau bagaimana juga saya yakin pasti hafal semua. Saya nyanyi perjuangan, rumah irama perjuangan dan doa, pasti saya yakin hafal. Apalagi dulu saya mau Pak Abbas bilang, saya memang maniak soneta. Di mobil saya isinya cuma 2 kaset Pak, nggak boleh yang lain. Satu Zainuddin MZ, yang 2 Roma Irama. Lepas dari itu Nehi Muhammad Kariga. Dan balik lagi, udah jam berapa sih nih? Malaman lagi ntar saya. Karena dasarnya rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, itulah kita merayakan dan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Senangnya kita, gembiranya kita, itu cukup memberikan koneksi kita kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi ikatan kuat antara Nabi dengan umatnya. Tadi kan Ustaz Sanur udah ceritain, orang baca kitab Taurat aja nyium nama Nabi, Allah senang, turun tuh rahmatnya. Turun. Di dalam keterangan ulama itu berkata, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammadin. Keterangan Imam. Anjing ashabul kahfi. Anjing ashabul kahfi, dia bisa beruntung dan dimuliakan serta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya karena cintanya kepada orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita ini bisa celaka mencintai dzurriyyah dan keturunan Nabi Muhammad SAW? Kalau saja keturunannya kita cintai, kalau saja anak cucunya kita cintai, lalu menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat dan ridhonya. Bagaimana jika yang kita cintai adalah kakeknya langsung, atau yang kita cintai adalah Nabi kita Muhammad SAW? Turun rahmat Allah, Pak. Memang Allah udah pilihin nih, beruntungnya kita Allah turunkan Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam kehidupan kita, dijadikan uswatun hasanah sebagai qudwah dalam kehidupan secara syamil dan kamil ada pada diri Rasulullah SAW. Ini matching Pak, manusia disuruh nyontoh manusia.
Manusia disuruh nyontoh manusia, matching Pak, balance, jalan itu namanya. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, error Pak. Error nggak? Error. Manusia punya nafsu, punya akal. Malaikat nggak punya nafsu, diberikan ketaatan, maka wajar kalau taat terus. Sampai sekarang kita nggak disuruh nyontoh malaikat, enggak. Kita disuruh contoh manusia bernama Nabi Muhammad SAW. Malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh sampai kapan? Sampai masanya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat nanti. Malaikat kan ya Allah, Pak, makhluk yang diberikan ketaatan oleh Allah sedemikian istimewanya, tapi nggak punya nafsu Pak. Kita nggak bisa nyontoh. Oh, saya kalau nggak punya nafsu kagak jadi anak saya. Bener Pak? Iya. Bener nggak? Wah, kalau nggak ada nafsu, lo sayang perempuan banyak. Karena ada nafsu, makanya nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Mereka nggak punya Pak, ngeliat cewek cakep kayak apa juga, cantik yang luar biasa, cantiknya. Kagak ada di Pulau Jatim, kagak ada dah. Potongan begini, bener, kayak lonjong daun sirih. Kulitnya putih lobak, tangannya bengkok batang walu, betisnya bunting tebu, bodinya gitar Spanyol, matanya kubil bagong. Bukan potongan orang Jati, bukan. Tuh, cantiknya luar biasa, hebat, cantik, kuat. Tapi dia malaikat nggak bakalan nafsu, malaikat kagak bakalan hidup. Beda sama manusia. Jangan lagi potongan kayak tadi, ngelihat di make upin doang dikit nih, pakai bedak dikit doang, udah kelakar bagaimana tahu. Si Anu, iya, cakep bener. Padahal dibedakin doang dikit, itu baru dibedakin, belum digoyang. Beda sama manusia. Malaikat melihat wanita cantik kayak apa, gak bakalan nafsu. Disuruh sujud aja sampai hari kiamat, nggak bangun-bangun. Malaikat sujud sama Allah, diperintahkan sujud, dikasih sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan bangun sampai masanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya zikir terus zikir. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat dia zikir terus. Kalau Allah bilang stop, baru dia stop. Ada malaikat yang sampai sekarang kagak punya tugas, Pak. Ngangguran tadi. Kagak ngapa-ngapain. Tugasnya cuma siap-siap doang. Ngapain? Niup trompet. Siap doang dia mas standby aja gitu. Capek nih, kagak tahu saya capek apa kagak. Coba kalau dia iseng dikit, bagaimana sih dia? Sebab kenapa? Dari pertama diciptain sampai sekarang dia belum dengar bunyinya. Kalau dia tiup dikit aja, cobain dikit. Kaget semua manusia. Coba aja malaikat Israfil penyuh sangkakala iseng. Tiup kira-kira apa yang terjadi, Pak? Emang tugasnya begitu, standby aja, siap aja dia udah. Ada yang malaikat tugasnya nyabutin nyawa tuh, kagak pernah bosan. Juga kagak pernah iseng, gue cabut, gue masukin lagi. Apa aja nyabutin. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus begitu. Matchingnya nggak ada kalau kita nyontoh malah ikan. Begitu juga sebaliknya. Dikasih lagi makhluk, kita nggak disuruh contoh hewan. Hewan nafsunya gede, nafsunya banyak, kalau punya iman, Pak. Maka jangan dicontoh. Mau kenapa? Nah iya, itu ayam jago, Pak. Kan ayam jago jinggirnya. Baju hijau jangan diganggu, kalau diganggu yang punya. Ayam jago, Pak, kalau dia jalan ngelihat ayam wadon, kalau betina kan terlalu gaya, betina terlalu gaya. Ngelihat ayam wadon jalan,
keluar, nafsunya keluar, kagak peduli. Nih ayam punya Pak RT, aku punya Pak Haji, kagak ngaruh sama gua. Keluar, kawin, jadi abis kawin jalan lagi, ketemu ayam Pak Lurah, kagak ngaruh, kawin lagi. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang tukang kawin. Udah aja terusin. Ayam itu macam. Kadang ngaruh dia Pak. Maka kita nggak dibolehkan tuh. Contoh binatang, kita dikasih contoh Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran dikatakan uswatun hasanah, pemberi contoh yang baik, pemberi contoh yang terbaik secara syamil dan kamil, secara menyeluruh dan sempurna kehidupannya. Apa yang nggak ada pada diri Rasulullah SAW? Kita contoh sama, kita manusia. Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi jalan, kita jalan. Nabi berkeringat, kita pun berkeringat. Sama. Nabi kawin, kita pun kawin. Makanya kalau ada anak muda umur lebih dari 30 belum juga kawin, istighfar banyak-banyak. La ilaha illallah, 30 tahun belum kawin, lu ngapain aja? Jalan-jalan kayak ke pasar malam, belajar gitu, banyak wadon. La ilaha illallah. Datang ke rumah saya ruqyah langsung ya begini. Nabi 25 tahun, Nabi kawin, Nabi nikah, makanya nikah. Jangan pakai ditunda-tunda. Ibu kalau udah punya anak perawan, ada yang ngelancongin, suruh kawin aja udah. Ada nggak yang punya perawan di sini? Bu, ada nggak? Ada yang siap dikawinin nggak? Ya, saya bukan nanya. Istri saya cantik Bu, istri saya cantik Qori'ah nasional. Suaranya bagus, keren kan suaranya? Bener Bu? Ya kata saya ya nggak. Kita dikasih contoh Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Muhammadun basyarun lakal bashar, nggak sama. Nabi Muhammad manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Dalam kitab Madarijus Su'ud, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Nur Muhammad di langit dimuliakan, di bumi dijadikan contoh dan panutan. Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan Muhammadun basyarun lakal bashari bal huwa kal yaqut bainar hajar. Manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Muhammad itu laksana batu yakut, sedangkan kita seperti kayak batu bata. Nggak sama Pak. Nggak sama kita Pak. Nabi Muhammad kalau mandi, mana aqua gelas? Aqua gelas. Padahal saya kalau dikasih minum, saya minum ini. Nih, Nabi Muhammad kalau mandi, ini air segini bersisa. Nabi nih, kalau mandi air satu aqua begini bersisa, nggak habis. Badannya ulah, rambutnya basah, air segini nggak habis. Kenapa? Seperti batu yakut Pak. Saya kasih contoh. Saya punya batu cincin. Bacan, harganya 3,5 juta. Kayak. Iya Pak, mana sih yang batunya bagusan lain? Nggak ada. Bacaan Pak. Sombong amat. Ini kalau saya copot ini, katakan jatuh di tanah. Batu bacaan saya jatuh di tanah. Plok. Saya angkat, kan belok tuh. Jangan pakai kotor. Belok. Kan belok tuh. Saya ambil tisu, saya celupin di sini. Saya lapin sekali. Bersih nggak? Kenapa? Batu bacaan. Coba Bapak jalan-jalan ketemu batu kolar segini aja, celupin ke got atau ke tanah, celupin tisu, Bapak lap. Itu tisu udah pada robek, batu belum juga bersih, benar nggak? Perumpamaannya begitu. Antara kita dengan Nabi Muhammad SAW nggak bakalan sama. Nabi mandi air segini kulah semua, kita mandi air sekolom udah mau habis, belum
belum juga keluar dari kamar mandi. Betul betul. Tidak tuh. Jadi walaupun kita nyontoh Nabi, nggak bakalan sama. Karena apa? Nakal basar nggak seperti manusia pada umumnya. Tuh. Nabi jalan, kita juga jalannya Nabi nggak berbekas walaupun lewat di atas pasir pantai, Pak. Nabi, saking entengnya kan? Saking lembutnya itu kulit. Jalan di atas pasir nggak berbekas. Itu Nabi tuh. Itu Nabi tuh. Itu Nabi. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Tapi makannya Nabi beda dengan kita, Pak. Nabi makan nggak lebih dari 3 butir kurma segelas susu. Coba Bapak buka puasa makan kurma. Stop. Apalagi kalau madangnya pakai jengkol. Ya. Nambah terus. Kalau kata Bokir mah habis itu bakul nasi bini gua digaduk. Udah 3 kali nambah belum juga kenyang. Itu manusia biasa. Nabi mah nggak begitu. Nabi mah sering sujud dan rukuknya kedengeran suara batuk yang mengganjal perutnya. Nggak pernah kenyang hidupnya Nabi karena memang nggak mau kenyang, bukan nggak bisa kenyang. Udah berapa tahun sih jadi orang Islam? Nabi kalau sujud, kalau ruku kedengaran suara batuk yang mengganjal perutnya agar jangan sampai kekenyangan. Beda sama kita makanya jadi sembahyang lantaran kekenyangan. Kita tuh makannya Nabi beda sama kita. Nabi Muhammad juga sama punya air liur, Pak. Air ludah. Nabi punya, kita juga punya, tapi beda sama kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani Nabi Muhammad SAW berada di gua itu, ketika kakinya tersengat kalajengking, kan pucat tuh mukanya Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau Abu Bakar? Enggak. Mukamu pucat, kenapa ini? Enggak apa-apa. Lama-lama bening makin putih. Kenapa? Karena jengking. Dilihat, Masya Allah, biru. Kakinya bengkak, kala jengking Arab, Pak. Bukan kala jengking sini. Kala jengking Arab, coba aja kalau ngantuk. Biru bengkak. Diludahi nama Nabi Muhammad SAW. Diusap, waras. Bengkaknya hilang, birunya habis, kakinya waras. Ludah Nabi. Saya belum ngomong nih. Kira-kira ludah kita. Jangan lagi orang lain ya, Anaknya nih, emaknya minum es, bagi es tong dikasih, sama emaknya disedot, dikasih lagi, kata anak ogah bekas tikung. Bener kan? La ilaha illallah. Nabi punya ludah, tapi ludahnya beda sama ludah. Nabi juga punya keringat. Keringat Nabi beda sama kita. Ibu tahu, Siti Aisyah dipanggilnya atau dijuluki nama Nabi apa panggilannya? Apa artinya Humairah? Kemerah-merahan. Ibu saya kasih tahu, resepnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, itu pipinya kemerah-merahan sebab kalau menyambut Rasulullah pulang dari dakwahnya diri di depan rumah, itu Rasulullah pulang langsung selampeknya. Selampe tahu selampe?
selampe itu kalau di tangan ibu-ibu beda fungsinya, Pak. Iya. Pokoknya kalau maulid di mana-mana, periksanya yang macam-macam. Ibu-ibu bawa selampe apa enggak? Oh, kalau di selampe itu keluar. Kalau bulan mulut begini nih, selampe digelar. Lah. Tongkong masuk, risol masuk, botol masuk, dibungkus. Ditaruh tas, bawa pulang, dikasih anaknya. Pas itu dimakan sama anaknya, kok mau minyak angin, Pak? Emang lagi musim pilek. Jadi emak campurin aja. Kok ini rasanya makan kayak itu berkah. Sambutnya Nabi itu. Selampainya Aisyah tuh, kalau Nabi pulang nih, Aisyah diri di depan rumah, kekucuran tuh keringat Nabi Muhammad SAW langsung dilap sama sapu tangannya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dilap keringat Nabi nyerap di sapu tangannya atau selampetnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi masuk langsung diolesin ke mukanya Aisyah. Tuh. Tuh, akhirnya karena bercampur keringat Nabi, komedonya hilang, pori-porinya merapat, nggak perlu lagi blush on, nggak perlu lagi marca tilaal, nggak perlu lagi wardah. Akhirnya Aisyah mukanya kemerah-merahan, cantiknya luar biasa karena bercampur dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mulut malam ini saya kasih tahu ibu-ibu, mulai besok pagi siapin sampai segede-gedenya. Begitu jam 12 siang laki pulang ngojek, sambut di depan rumah, sosok dan mukanya itu pusat begitu. Habis itu bore-bore di muka itu, kemerah-merahan maka agak, panoan makasih. Wadah, mulai jatuh nih harus, mulai rusuh nih. La ilaha illallah. Nabi itu kita disuruh contoh Nabi. Walaupun banyak perbedaannya, tapi paling tidak dasarnya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau berbicara cinta maulid, Pak, luar biasa. Saya punya satu hikayat. Ini hikayat. Ini berkaitan dengan maulid. Tapi udah jam 10 nih. Ada satu hikayat yang perlu saya sampaikan di sini. Pada masa perayaan maulid seperti sekarang ini nih, maulid kayak gini, ini dasarnya cinta nih, Pak. Dasarnya cinta nih. Jadi saya ceramah gini aja ya, nggak apa-apa ya. Biarin dah. Lagi pula saya mah panitia, Pak. Panitia, tuanya saya sih panitianya. Panitia, saya mah ini udah acara ketiga dari siang. Terus ketiga kemari, dan saya itu mah kemari cuma ngelempengin doang. Bener-bener, saya mau ngelempengin doang kemari. 2 acara, tadi di mobil saya mah ya ngantuk-ngantuk dikit saya, udahlah kagak pakai lama-lama, langsung saya hitung di mobil. Saya mau ngelempengin doang, saya hitung ada 7 juta, Pak. Saya mau ngomongin doang. Ngomongin, saya mau ngomongin. Jadi saya kasih tahu di mobil saya. Hati-hati, mobil saya panitia jagain. Camry warna hitam, awas, hati-hati. Saya mau ngomongin doang. Ada duitnya 7 juta. Iya. Ya kalau percaya nih, tahu loh. Ada pasarnya warna kuning. Bener, sekarang kan pasar bukan buah doang. Buah beda, dibedain sekarang mah. Kalau buah nih pisang, semangka, jeruk, itu di inian paper bag. Iya. Kalau parcel istrinya sekarang mah udah nggak keramik, tuh keramik gelas, kayak gitu teko. Kalau nggak sembako. Jadi buat makan sembako punya, pajangan di rumah keramik ada. Namanya kreatif namanya. Makanya bini saya kalau bulan mulut mas saya udah rapi begini. Di mana lagi ya? Supaya doang.
Demen banget bini saya kalau bulan mulut Pak. Bener-bener dah. Makanya saya kasih tahu panitia, nggak usah repot-repot, saya mah kemari cuman ngelempeng. Paham kan? Lah emang begini acara kagak disiapin? Udah disiapin lu ngadain maulid ini gak repot-repot? Lah repot, masya Allah. Bang Manat datang ke rumah saya sebulan yang lalu. Hasil musyawarah mufakat panitia tanggal 23 bulan Oktober. Ustadz jangan sampai lupa. Pokoknya tandain. Saya tandain langsung di kalender almanak. Saya tandain. Bang Manat di HP saya, nyetan lagi Bang Manat. Saya pesan lagi istri saya, Bang Manat semua. So kalau saya telat, apalagi kagak datang, takut dikemplang tukang beduk. Apa salah kagak datang? Itu saya tanya udah, saya tanya kan tanggal 23 nentuin harinya, udah dari jauh-jauh mau siang apa malam kan begitu, bener gak? Yang diundang berapa orang, panitia anggarannya berapa, mau masak apa, ntar ustadz habis ceramah mau disuruh makan apa kagak? Kayak mau bener, hadroh bayarannya berapa, hadroh mau biarin 200.000 juga jadi. Hadroh Polri berapa? Ustadz Samsul sebagai tuan rumah guru tetap kudu dikasih lebih gede. Kalau dia 5 juta, saya 7 juta sana. Lah emang bener kan panitia udah nentuin begitu. Udah nganggarin gitu. Semuanya emang dari situ. Udah dianggarin, makanya saya ulang lagi. Saya mah kemarin cuma ngelem. Di mobil saya ada duit 7 juta. Kan? Hampirin 2 juta. Aduh ibu tawa woy. Sampai mana nih saya ngomong? Ayo ikutin lagi. Sampai mana nih? Jangan Saya satu hikayat Pak. Saya punya satu hikayat. Saya punya satu cerita. Bagaimana orang itu mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti sekarang ini nih. Ngadain maulid kayak begini nih. Dari dulu kan emang kita ngadain ya. Kalau ngadain maulid kan kampung rame tuh. Dia terbesit nih ada seorang yang memang setiap harinya dagang es kemong. Tahu es kemong? Tahu. Zaman saya sekolah 50 perak. Sekarang udah lewat kan? Rumah roti. Gitu. Sekarang 5.000 ya. Tahu es kemong. Begitu ada perayaan maulid, orang dagang mah di mana tempat ramai dia mampir. Bener nggak? Begitu ada maulid datang dia. Tanya ke DKM, ini ada acara apa Pak? Acara maulid. Oh acara maulid, saya juga mau ambil bagian dalam peringatan maulid. Mau ngapain? Saya bagiin es buat orang yang pada datang semua. Saya bokin, gelas-gelas kasih. Kan dagangan habis. Habis maulid dia pulang. Pulang ketemu bininya. Bagaimana Bang dagang? Alhamdulillah habis. Habis nih es kemong. Esnya habis. Kata istrinya, alhamdulillah. Duitnya mana Bang? Kagak ada. Kok bisa kagak ada? Di mana-mana juga laris manis Tanjung. Tuh dagangan habis duit. Mestinya begitu. Dagangan habis duitnya nggak ada. Bingung dia tanya bininya. Lah kalau dagangan habis duitnya kagak ada, kemana larinya Bang? Dia bilangin, tadi begitu abang lagi muter keliling, ternyata di Pondok Jati ada maulid. Terus abang berhenti di situ. Abang kasihin semua orang yang pada maulid, akhirnya esnya habis secara gratis abang bagiin. Besok datang lagi bagaimana Bang? Bagaimana kita cari lagi modalnya. 2 hari, 3 hari libur. Ya emang modal itu untuk ikut di situ. Habis. Dagang lagi 3 hari kemudian baru dapat modal lagi dari mertuanya kali. Saya kebaca banget orang kita makan kalau modal habis mertua dicolek. Bah. Apa RW? Habis nih esnya. Dimodalin lagi, dagang lagi, keliling lagi. Tong. Ya emang bulan mulut. Orang muludan sekarang kan merapat. Iya, merapat. Kayak kembang durian tengah malam gitu, makan coloknya jeprak. Wah, kalau muludan datang nggak ketemu lagi. Tanya lagi, ada acara apa? Acara maulid.
Kalau maulid saya mau ambil bagian. Apa yang mau dikasih? Saya mau kasih es semua orang yang datang maulid. Kasih. Panas dulu saya. Ada palis wet apa? Jangan dianggap bercanda panitia. Jangan. Terus tuh jalan, habis lagi, pulang lagi, ketemu lagi bininya. Bagaimana Bang Dalang? Habis, alhamdulillah. Duitnya mana? Kagak ada. Lah bagaimana ceritanya sih dagang tuh dagangan habis, duitnya kagak ada? Tadi ada maulid, abang kasihin tuh semua orang yang pada maulid untuk makan es yang kita punya secara gratis. Habis. Kata bininya begini dah bang. Kalau begini terus mah kagak kena. Lah mau apa? Lah iya, dagangan habis, duit habis, kita mau makan apa besok? Sekarang mau begini, abang dagang aja yang bener, keuntungannya abang simpen dikit-dikit, nanti kita ada maulid di rumah kita. So, begitu tuh. Dia mau ada maulid. Oh kalau gitu oke dah. Dagang. Mau diudur, tahan banget pengen bagiin, ingat pesan bininya. Dagang aja dah dagang. Pulang dapat duit disimpan. Setahun kemudian duitnya banyak. Kalau begitu caranya, sekarang kita ada maulid di rumah kita. Oke, kata bini. Dia masak. Dia undang tetangganya. Assalamualaikum, Pak. Nanti malam maulid ya di rumah saya. Habis sembahyang Isya datang ke rumah saya. Semua kampung diundang. Satu didatangin. Siapa lagi? Hah? Oh ini ya. Panitia bajunya modelnya begitu ya. Maulid tuh diadain tuh maulid di rumahnya, diundang tetangga-tetangganya biar pada datang ke rumahnya. Habis sembahyang Isya pokoknya kumpul di rumah saya, diundang. Habis sembahyang maghrib digelarin karpet ke rumah ya, dipasangin semua begitu. Habis sembahyang Isya bubar jamaah dari masjid, belum juga ada datang ke rumahnya. Kagak ada yang datang. Jam 8 belum juga ada yang datang. Kata bininya, mana bang? Emang kagak diundang? Kok pada kagak datang? Ntar kali jam 9. Rupanya orang kampung sini Pak, tukang es, kemong, ngadain muludan. Paling kita dikasih apaan? Orang masjid aja kalau ngadain muludan, wah ilah, tukang apa we ada tapi jadi mah kagak. Muludan, rapat kagak jadi muludan. Dia dewe. Kan kagak yakin orang, kita dikasih makan apa ntar? Kagak pada datang lah orang. Jam 10 kagak datang, setengah 11 kagak datang, jam setengah 11 ketiduran nih. Akhirnya begitu menusin setengah 12, lah belum juga ada yang datang, dia terus setengah 12, makanan takut basi kan. Kata lakinya, udah ada yang biarin kita baca maulid berdua. Baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus baca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Terus dia baca, beres sudah mau serakal, belum juga ada yang datang. Bagaimana bang? Terusin. Membaca tuh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mulai itu satu orang datang, mulai rame, banyak yang datang, begitu lagi serakal, tuh rumah penuh. Akhirnya tuan rumah sampai masuk ke dalam, diintip sama tetangganya, tamu dari mana menurut dia? Banyak yang pada datang di saat perayaan dan peringatan maulid di rumahnya, terus penuh, sampai akhirnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Duduk tuh semua, begitu duduk, dikeluarin makanan pada diem aja. Dia tanya nih, tuan rumah nanya nih, Pak, maaf Pak, Bapak tamu dari mana? Diem.
Ada satu di sebelah samping dia nih, samping tuan rumahnya persis, ada orang yang duduk terus nunduk, kepalanya ditutupin pakai sorban warna kuning. Ini nih saya contoh ini. Nunduk ayo gini nih, nunduk. Akhirnya ditanya juga nih sama tuan rumah nih. Ditanya sama tuan rumah nih, Pak, maaf Pak, ini rombongan dari mana? Begitu dia ditanya, dicolek, dia angkat kepalanya. Bos, terpancar cahaya dari mukanya, memenuhi seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Lalu dijawab, aku adalah utusan yang datang dari langit. Maka yang hadir di sini adalah para malaikat yang Allah turunkan, diizinkan untuk masuk ke dalam rumahmu untuk merayakan peringatan maulidku. Lalu engkau siapa? Akulah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekeluarga dua-duanya laki bini pingsan. Pingsan, begitu dia bangun udah sepi lagi. Basi makanan. Begitu dia bangun, dia sadar daripada pingsannya. Begitu dia buka matanya, udah gak ada lagi tuh rombongan. Alangkah beruntungnya mereka yang berkorban untuk perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, pasti akan berbalas dengan cintanya Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada mungkin melainkan wajah-wajah yang hadir yang merayakan peringatan Maulid dengan mengorbankan segala sesuatunya, melainkan wajah-wajah inilah yang akan nanti dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.